Sepanjang 120 menit, Argentina bahkan tidak sekalipun berhasil menembak tepat ke gawang. Spanyol cuma kebobolan 1 gol selama seluruh turnamen. Dan Pau Cubarsí dinobatkan jadi pemain muda terbaik Piala Dunia. 8 minggu sebelum final ini, Pep Guardiola baru saja mengakhiri 10 tahun masa jabatannya di Manchester City. Dan cuma 18 hari sebelum ia umumkan kepergiannya, ada kabar bahwa City siap membayar 90 juta euro untuk mendapatkan Cubarsí. Ini bukan usaha pertama Guardiola. 3 tahun sebelumnya, City sudah pernah coba merekrutnya. Saat itu, Cubarsí baru berusia 16 tahun dan belum pernah main untuk tim utama Barcelona sama sekali. Kenapa Guardiola sudah menginginkannya sejak 2023? Padahal Pau Cubarsí belum terbukti kualitasnya. Semua ini berawal dari masalah yang sudah dipikirkan Guardiola sejak 2019. Waktu itu Manchester City main lawan Crystal Palace tanpa bek tengah andalan mereka. Guardiola pun menaruh Rodri dan Fernandinho di posisi bek. Padahal kalian tahu sendiri kalau keduanya itu adalah seorang gelandang. Setelah pertandingan itu, Guardiola bilang sesuatu yang penting. Permainan mereka jadi lebih cepat karena Rodri dan Fernandinho pintar dan pandai mengumpan. Dari situlah Guardiola mulai membayangkan masa depan. City sebenarnya sudah punya bek-bek bagus, tapi Guardiola menginginkan lebih. Bek tengah yang bisa membaca pertandingan seperti gelandang. Masalahnya pemain seperti itu belum ada. Jadi Pep mencoba menciptakannya sendiri. John Stones tadinya cuma bek tengah biasa. Tapi begitu City menguasai bola, Guardiola melatihnya untuk maju meninggalkan garis belakang dan ikut membangun serangan bersama Rodri di tengah. Cara main ini jadi salah satu kunci sukses City saat mereka meraih treble. UEFA bahkan memasukkan nama Stones ke tim terbaik Liga Champions musim itu. Bukan sebagai bek, tapi sebagai gelandang. Tapi Stones bukan yang pertama. Bertahun-tahun sebelumnya saat masuk melatih Barcelona, Guardiola mengubah Javier Mascherano yang tadinya gelandang bertahan menjadi bek tengah. Lantas, apa hubungannya dan Pau Cubarsí? Selama bertahun-tahun, Guardiola berusaha membentuk pemain yang punya kecerdasan gelandang, sekaligus insting bertahan seorang bek. Nah, Cubarsí tidak perlu dibentuk seperti itu. Dia memang sudah begitu sejak awal. Dia melakukan persis apa yang selalu diinginkan Guardiola dari seorang bek tengah. Contohnya seperti ini. Sebelum bola sampai ke kakinya, dia sudah lebih dulu melihat seluruh lapangan. Lalu dengan satu gerakan cepat, dia bisa mengumpan lurus ke tengah yang melewati 5 pemain lawan sekaligus. Umpan seperti itu biasanya kita lihat dari pemain Man City seperti Kevin De Bruyne. Jauh dari sebelum itu, Manchester City sebenarnya pernah coba cara serupa. Pada tahun 2017, seorang bek muda lulusan Akademi Barcelona bersama Eric Garcia pindah ke Manchester di usia 16 tahun. Dia belum punya pengalaman bermain di tim utama. 4 tahun kemudian, Barcelona menariknya kembali. Jadi saat City kembali mengincar bek muda lain dari Akademi Barcelona, itu bukan hal baru. Masalahnya, City tetap harus cari cara membawanya ke Manchester. Sebab setelah Brexit, klub-klub Inggris tidak boleh merekrut pemain asing di bawah usia 18 tahun. Maka mereka mencari jalan lain lewat klub Girona. Skemanya adalah Cubarsí pulang dulu ke klub masa kecilnya itu. Berkembang di sana lalu pindah ke Manchester setelah genap 18 tahun. Untuk pemain 16 tahun yang belum punya jam terbang, ini kedengarannya seperti jalan aman menuju karir besar. Tapi Cubarsí tetap menolak. Kenapa dia menolak Guardiola? Sementara Barcelona justru sedang menjual banyak pemain hanya demi bertahan secara keuangan. Barcelona sudah dapat kabar bahwa Cubarsí hampir pergi. Ini bukan lagi sekedar urusan mengembangkan pemain muda. Saat itu, Xavi harus bertindak cepat sebelum rencana Guardiola benar-benar terjadi. Mereka langsung mengikutsertakan Cubarsí dalam latihan pramusim tim utama dan memberinya kontrak profesional. Ini bukan perlakuan khusus hanya untuk Cubarsí. Beberapa bulan sebelumnya, Xavi juga melakukan hal yang sama pada Lamine Yamal, memberinya debut di usia 15 tahun. Jadi, Cubarsí tidak cuma disuruh percaya pada janji kosong. Dia sudah lihat sendiri temannya berhasil lewat jalan itu. Awal 2024, Cubarsí debut di tim utama lewat pertandingan Copa del Rey. 3 hari kemudian, dia dapat menit bermain pertamanya di Liga melawan Rayo Vallecano. Setelah laga itu, Robert Lewandowski mendatanginya dan bertanya berapa umurnya sebenarnya.
Lewandowski sampai tidak percaya. Mustahil, kata dia, ada pemain seusia itu bisa bermain sebagus itu. Tapi ujian sesungguhnya datang di Liga Champions saat Barcelona bertemu Napoli di babak 16 besar. Penyerang berbahaya bernama Victor Osimhen ternyata dibuat tidak berkutik sama sekali. Laga itu yang membuat nama Cubarsí semakin harum. Di akhir pertandingan, dia terpilih sebagai pemain terbaik. Laga melawan Napoli itu bukan cuma mengangkat namanya di Barcelona. Hanya 3 hari kemudian, pelatih Luis de la Fuente memanggilnya ke tim senior. Saat ditanya kenapa dia berani memanggil pemain yang baru beberapa minggu main di tim utama, de la Fuente menjawab sederhana. Mereka tidak peduli usia, yang penting performa. Hanya dalam 2 bulan, Cubarsí berubah dari pemain yang masa depannya belum jelas menjadi pemain inti Barcelona, sekaligus pemecah rekor Sergio Ramos sebagai pemain termuda yang tampil untuk timnas Spanyol dalam 19 tahun terakhir. Sekarang semua orang bisa melihat kenapa Guardiola sudah lama menginginkannya. Setelah itu semua yang ia lakukan seolah masuk akal. Tapi ujian sebenarnya baru datang musim berikutnya. Pelatih baru Hansi Flick mengambil alih Barcelona dan menerapkan garis pertahanan yang sangat tinggi, hampir sampai tengah lapangan. Dalam sistem seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa langsung membuka jalan lurus ke gawang sendiri. Karena banyak bek senior Barcelona cedera, Cubarsí yang baru 17 tahun harus ikut menopang sistem pertahanan berisiko tinggi ini. Sistem Flick tidak cuma butuh bek yang jago mengumpan, tapi juga pemain yang bisa membaca bahaya sebelum terjadi, menutup ruang kosong yang luas di belakangnya, dan mengambil keputusan cepat layaknya gelandang. Cubarsí bukan cuma bertahan dalam sistem itu. Dia jadi salah satu alasan sistem itu berhasil. Ia tampil di 56 pertandingan saat Barcelona menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Tepat saat sepertinya Guardiola akhirnya bisa mewujudkan keinginan terakhirnya, datang kabar yang membuat harapan itu untuk selamanya. Guardiola mengumumkan resmi meninggalkan Manchester City. Sekarang coba ingat lagi kata-kata Guardiola. Setelah pertandingan biasa lawan Crystal Palace dulu. Permainan mereka lebih cepat karena kecerdasan dan kemampuan mengumpan pemain yang aslinya gelandang. 7 tahun kemudian, kalimat itu bukan lagi sekedar ide di kepala Guardiola. Kalimat itu sudah menjadi gambaran nyata dari pemain muda terbaik di Piala Dunia.